Baiklah, kita akan melanjutkan segmen yang tertunda tadi. Kita mulai dengan pembahasan konstruktivisme. Konstruktivisme ini atau konstruktivism mendefinisikan bahwa pembelajaran itu adalah sebuah proses yang tidak pasif. Ia adalah sebuah proses yang aktif yang dilakukan melalui aktivitas sosiokultural. Terutama kalau pembelajarannya bersamaan rame-rame, ya, kolaboratif atau cooperative learning. Peneliti utamanya adalah Vygotsky dan Piaget. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan itu adalah dikonstruksi oleh pembelajar, alih-alih dari pengajar, dan didapatkan melalui pengalaman. Jadi harus melalui sebuah praktik. Oleh karena itu, konstruktivisme ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran eksperiental atau pembelajaran berdasarkan praktik. Jadi kita tekankan di sini hands-on learning seperti workshop gitu ya, yang kita lakukan dengan praktik langsung. Kemudian pembelajaran di lapangan seperti KKN atau PKL. Dan kita tahu bahwa pembelajaran dengan eksperiental ini, ya memang pada saat musim pandemi ini ada sedikit halangan ya. Oleh karena itu ada kecenderungan dikombinasikan dengan lab virtual, misalkan kalau untuk praktikum lab. Nah, mari kita lanjutkan bahwa konstruktivisme salah satunya adalah yang developmental, karena bagaimanapun juga konstruktivisme ini kalau tidak sosiokultural ya developmental ya. Jadi implisit. Nah, ini didukung dan dicetuskan oleh Piaget bahwa pembelajaran itu diperoleh melalui tahapan-tahapan pengembangan atau perkembangan, dan itu akan berbeda untuk tiap individu dan akan berbeda pula untuk lingkungan yang berbeda. Kemudian karena tahapan pengembangan ini berbeda untuk individu dan untuk lingkungan yang berbeda, maka dalam hal ini harus ada pengembangan dulu sebelum terjadi pembelajaran. Harus menguasai dulu si pembelajarnya ya di lingkungannya. Nah, sementara itu kalau Vygotsky bahwa dia berpendapat pengembangan itu atau perkembangan pengetahuan pada pembelajar itu diperoleh melalui kemampuan bahasanya. Nah, dan Vygotsky ini terkenal dengan istilah ZPD itu ya, Zone of Proximal Development. Zona nyaman, zona seimbang antara kebosanan dengan frustrasi ya, dengan terlalu sulit. Jadi tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit, dan ini zona paling optimal untuk pembelajaran. Dibantu sedikit saja si pembelajar, dia akan langsung aktif dan sangat efektif dan efisien proses pembelajarannya. Kemudian ada satu lagi, Brunner itu seperti halnya Piaget percaya bahwa pembelajaran itu terjadi dalam tahap-tahap pengembangan. Oleh karena itu, ya sebagaimana Piaget bahwa pengembangan dulu dari pengalaman ya, dari penguasaan lingkungannya oleh si pembelajar, baru akan membuat proses pembelajaran, karena harus disimpulkan proses pembelajaran itu sehingga menjadi pengetahuan. Ya, sebagai contoh, ibu-ibu yang mulai memasak, nah setelah dia pengalaman terus-menerus memasak, akhirnya dapat menyimpulkan resepnya. Kurang lebih seperti itu ya, dan itu adalah developmental constructivism. Hampir semua constructivism ini adalah developmental. Baik, kita sampai di sini dulu di segmen ini. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya.